Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara membersihkan telinga bayi. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, mungkin di antara moms semua ada yang bingung pada saat melihat telinga bayi kotor atau ada kotoran kering di telinga bayi, dan bingung bagaimana sih cara membersihkannya, apakah boleh dan dengan cara apa. Nah, di video ini kita akan bahas semuanya. Karena ada beberapa ibu yang memang merasa risih kalau melihat kotoran di telinga bayinya, dan ada juga beberapa orang tua yang membiarkannya begitu saja karena menurutnya kotoran di telinga bayi itu adalah hal yang normal, dan mungkin orang tuanya takut kalau misalnya harus membersihkan telinga bayi dan tidak punya keberanian untuk membersihkan bagian telinga bayi karena takutnya terjadi apa-apa atau memang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Jadi, simak video ini sampai selesai. Oke? Nah, sekarang kita bahas dulu. Pentingkah membersihkan telinga bayi? Jawabannya adalah penting dan wajib. Sama dengan bagian tubuh yang lain, bagian telinga juga penting untuk dibersihkan, khususnya juga untuk bayi. Jadi berlaku untuk bayi, orang dewasa. Jadi kalau kan ada juga orang yang mengatakan bahwa bayi itu tidak perlu dibersihkan telinganya, takutnya nanti kalau dibersihkan itu akan menyebabkan luka atau beresiko terhadap kesehatan bayinya. Kalau kotoran telinga bayi tidak dibersihkan, bisa saja akan terjadi penumpukan kotoran yang lebih banyak sehingga bisa menyebabkan infeksi telinga. Dan juga kalau kotorannya tidak dibersihkan, itu akan mengering dan menumpuk yang pastinya akan membuat bayi itu merasa tidak nyaman. Nah, sebagai orang tua, harusnya kita juga harus peka terhadap gestur tubuh yang ditunjukkan oleh bayi. Misalnya saja pada saat bayi menarik-narik telinganya atau menggeleng-gelengkan kepalanya sambil disertai dengan rewelnya bayi, bisa saja itu karena bayi merasa tidak nyaman dengan telinganya. Jadi, kalau misalnya mendapati bayinya melakukan hal seperti itu, bisa jadi bayinya itu merasa tidak nyaman dengan adanya kotoran di telinganya. Kira-kira kapan sih waktu terbaik untuk membersihkan telinga bayi? Jadi, untuk membersihkan telinga bayi itu bisa 2 minggu sekali dibersihkan. Kemudian, untuk membersihkannya itu tidak usah sampai ke dalam-dalam, cukup di bagian luarnya saja kita bersihkan. Bagaimana cara yang baik dan benar untuk membersihkan telinga bayi? Beberapa ibu ada yang menggunakan ketembat yang kecil. Kemudian, ada juga yang menggunakan jari kelingking jari kelingking untuk membersihkan telinga bayinya. Nah, untuk dua hal itu sebaiknya jangan dilakukan ya moms, karena itu bukanlah cara yang benar dan yang baik untuk membersihkan telinga bayi. Ada cara yang lebih baik dan lebih disarankan untuk membersihkan telinga bayi. Yang pertama adalah dengan menggunakan waslap. Waslap atau kain handuk kecil, kemudian itu direndam menggunakan air hangat, setelah itu dibersihkan bagian luar telinga bayi. Jadi waslapnya itu diambil, kemudian direndam di air hangat, diperas, setelah itu kita usapkan perlahan di telinga bayi. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan cairan pembersih. Jadi cairan yang diteteskan ke telinga bayi. Biasanya, cairan tetes telinga itu diresepkan oleh dokter. Jadi, cairan tetes telinga itu, posisi bayi itu telinganya menghadap ke atas, kemudian diteteskan. Jadi, bisa ditarik daun telinga bayi, kemudian diteteskan, sampai kita yakin bahwa cairan itu sudah masuk ke dalam. Setelah itu, diamkan sekitar 5 menit, dan bagian ujung telinga itu ditutup pakai kapas yang bulat, ditutup agar nanti kalau cairannya atau kotoran telinga itu keluar, itu tidak mengenai bagian tubuh bayi yang lain.
Setelah 5 menit, bayi itu diposisikan kembali ke posisi normalnya dan akan keluar cairan itu. Jadi kotorannya itu akan keluar. Selain dengan menggunakan cairan atau tetes telinga khusus yang diberikan atau diresepkan oleh dokter, biasanya ibu-ibu juga menggunakan baby oil atau minyak zaitun untuk meneteskan ke telinga bayi. Tapi kalau misalnya penggunaan minyak zaitun dan baby oil itu biasanya prosesnya itu akan lama untuk mengeluarkan kotoran telinganya. Memang meludahkan kotoran telinga yang kering di dalam, tapi itu butuh waktu dan harus diulangi beberapa kali. Nah, selain itu, selain teknik tadi dengan membersihkan bagian luar dan dalamnya, juga moms dianjurkan untuk sesekali memeriksakan anaknya ke dokter THT. Apalagi kalau moms mendapati ada kotoran telinga yang menyumbat atau yang sulit untuk dihilangkan. Nah, sebaiknya dibawa ke dokter THT untuk dibersihkan. Nah, jadi itulah tadi cara-cara yang bisa dilakukan oleh moms untuk membersihkan telinga bayi. Jadi sebaiknya jangan menggunakan cotton bud ya mom, karena kalau cotton bud itu akan mendorong cotton bud dan ujung kuku jari kelingking. Itu kenapa tidak dianjurkan, karena itu akan mendorong kotorannya tambah masuk. Dan itu bisa menyebabkan infeksi juga. Apalagi kalau misalnya menggunakan ujung kuku, itu beresiko untuk menyebabkan terjadinya luka dan terjadi lagi infeksi di sekitar telinga bayi. Jadi sebaiknya gunakan cara yang aman dan sehat tentunya. Jangan menggunakan cara-cara yang tidak dianjurkan untuk menjaga juga kesehatan bayi dan kenyamanan bayinya. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan saya juga ingin menyampaikan, kalau untuk moms yang ingin bertanya-bertanya bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Serta kalau misalnya ada yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa juga tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.